Today's topic is about English syntax and introduction. I take this topic from the first chapters of Kim Jong-book's and Peter Sal's book in English syntax and introduction. Okay, so before we start talking about the essence of studying syntax, I would like to remind you about the stages of linguistics first. This is something that we have discussed before in our first meeting, but I think I have to um, remind you about these stages first before we go to the discussion of syntax. So this is the stages of linguistics. The first one is phonology, the study of sound pattern, and then we also have morphology as the study of word formation. Then we have syntax here, the study of the relation among words. And also we have semantics, the study of meaning in language. We have pragmatics, language in use, the study of meanings based on the context, and above pragmatics we have discourse analysis. So the discussion of morphology and syntax usually refers to grammar. Our focus will be on syntax. If morphology only deals with words, the word formation, syntax talks about longer discussions. It talks about the relations of a word with another word with other words in an utterances. Okay, so let's move to the next slide. Here are some remarks on the essence of human language. I take this topic from the first chapters of the book as our resources. Jadi saya ambil diskusi ini, topik ini dari buku yang kemarin saya share lewat WhatsApp ya. Di sini membahas tentang beberapa hal yang penting dalam human language. If you joined on my course of English phonology last semesters, we have talked about this. Yeah, we have talked about the characteristics of human language before. Yeah, so it is quite similar here. That some remarks on the essence of human language also talks about the characteristics of human language, but we will focus more on the grammatical aspects. The first one is no motivated relationship between sounds and meaning. Jadi tidak ada hubungan antara bunyi dan makna. So for example, if you take some words, ada hot dog, desk, dog, bike, hamburger, cranberry, sweetbread. Makna dari kata-kata ini, kalau kita ambil contoh ya, makna dari kata-kata ini itu tidak ada hubungannya dengan bentuk mereka. Jadi, kenapa disebut dog? Kenapa dog itu adalah anjing? Kenapa bike itu adalah sepeda? Kenapa hamburger itu adalah makanan yang bentuknya roti, terus ada yang bertumpuk di dalamnya, ada isinya dan segala macam. Itu tidak ada hubungannya. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Dan mengapa mereka disebut demikian? Setiap benda ada namanya masing-masing, setiap konsep ada namanya masing-masing. Kenapa disebut demikian? Itu there are no reasons behind it. Tidak ada alasan di belakangnya. Maka karena itu disebut dengan arbitrary. So language is arbitrary. Bahasa itu arbitrer. Yang mana suka. Mereka disebut demikian berdasarkan language convention, berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ya orang-orang yang pada akhirnya menggunakan kosakata tersebut. Ya, kenapa kita sebut misalnya benda yang kalian pakai untuk menulis itu pensil atau pulpen? Nggak ada alasannya. Karena nggak ada hubungannya juga antara nama bendanya dengan maknanya.
Ya, kenapa disebut demikian? Ya karena mana suka atau arbitrer dan semua orang menyepakati bahwa itu yang buat nulis itu disebut pensil, disebut pulpen, makanya semua orang akhirnya menggunakan kata-kata tersebut. Nah, itu the first characteristics of human language. The second one is language makes infinite use of finite set of rules or principles. Nah, ini kita sudah masuk ke grammar ya. Jadi bahasa itu menggunakan atau memanfaatkan rules ya atau rules aturan aturan yang terbatas untuk membuat kalimat, klausa, frasa yang tak terbatas. Contohnya, if we have 5 words di sini, kalau kita punya 5 kata di sini ada kata man, ball, the, dan kick. Jadi, how many possible combination can we have from these 5 words? Ada berapa kombinasi yang kita bisa bentuk dari 5 kata ini? Kalau kita pakai ilmu matematika, dari 5 kata ini kita susun nanti akan ada 120 kemungkinan. Tapi dari 120 kemungkinan itu tidak semuanya punya makna. So remember, if we talk about language, language must has meaning. Ya, jadi kalau kita belajar bahasa, membicarakan bahasa harus ada maknanya. Gak asal kita menyusun kata. Kata-kata disusun harus memiliki makna. Nah, 5 kata ini kalau disusun bisa jadi 120 kalimat. Tapi dari 120 itu kita hanya bisa bukan 120 kalimat ya, 120 kombinasi. Dari 120 kombinasi itu kita hanya bisa menemukan 6 kombinasi yang bermakna, yang memiliki makna. Ya, 6 kombinasi itu adalah misalnya the man kick a ball. A man kick the ball kick the man, the ball kick a man, a ball kick the man, the ball a man kick, sama the man a ball kick. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada rules yang membatasi bahwa 5 kata ini bisa kita susun tapi berdasarkan rules atau grammar yang sesuai dalam bahasa Inggris. Kalau tidak sesuai maka tidak bermakna. The next is speakers are unconscious of the rules or speakers are creative. Bisa dikatakan bahwa para speakers ya, native speakers itu mereka tidak sadar dengan grammar yang ada. Dan mereka bisa sangat kreatif dalam membuat kalimat atau membuat frasa atau membuat klausa. Jadi gini, kalau kalian kita sebagai Indonesian native speaker ya, native speaker bahasa Indonesia, apakah dari kecil kalian diajari grammar sama ibu atau bapak kalian? The answer is no, of course ya. Jawabannya pasti enggak. Tapi kita belajar bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa yang asing bagi kita. Di sekolah, kita belajar grammarnya. Sama halnya dengan native speaker bahasa Inggris, mereka tidak diajari grammar pada saat masih kecil sama bapak ibunya. Tapi, the grammatical competence ini, itu unconsciously ada dalam diri atau di otaknya para native speaker. Jadi seperti kita, native speaker bahasa Indonesia, grammatical competence-nya bahasa Indonesia itu otomatis ada di dalam diri kita sejak kita masih kecil. Ya. Dan oleh karena itulah kita bisa membuat frasa, klausa, kalimat, bahkan teks dengan sangat kreatif. Yang tidak terbatas jumlahnya. Speakers are unconscious of the rules and have no difficulties in producing or understanding sentences which they have never heard, seen, or talked about before. Selain kita bisa membuat atau producing sentences yang bervariasi dan banyak jumlahnya, ternyata kita juga mampu memahami kalimat-kalimat yang sebelumnya nggak pernah kita dengarkan, tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita omongkan. Contohnya, kalau kita membaca
kalimat ini in January 2002 ini di dalam sebuah news misalnya, berita. Ya, kita bisa memahaminya as long as we can atau we know English. Selama kita tahu bahasa Inggris, kita bisa memahami hal ini sebagai sebuah informasi yang baru kita dapatkan. Sebelumnya kita nggak ngerti, karena kita baca, jadi kita ngerti. Oke, dan kita bisa menjadi very creative, dan speakers bisa menjadi sangat kreatif dalam membuat kalimat. Contohnya, kalau tadi ada kalimat the man kick the ball, kita bisa tambah the tall man kick the ball, menambah tall. The handsome tall man kick the ball, kita tambah handsome. Tambah lagi, the handsome tall nice man kick the ball, ditambah nice, dan seterusnya. Okay, so from this assumption we can know that all native speakers have a grammatical competence. Jadi semua native speaker itu punya grammatical competence secara otomatis, which can generate an infinite set of grammatical sentences from a finite set of resources. Bisa kita katakan bahwa grammatical competence yang tertanam dalam diri native speaker itu bisa membuat kita menghasilkan set of grammatical sentences atau kalimat-kalimat yang sesuai grammar yang benar itu dalam jumlah yang tak terbatas yang kita ambil berdasarkan aturan-aturan yang terbatas. Jadi aturan grammar itu kan terbatas. Structure itu ada aturannya masing-masing. Bagaimana kita membuat noun phrase misalnya, bagaimana membuat adjective, bagaimana kita membuat tenses, simple present tense, simple past tense, dan sebagainya, itu ada aturannya, itu batasannya. Dari batasan-batasan aturan itu kita bisa membuat kalimat yang infinite atau countless, tak terbatas. So, there is a theory about generative grammar by Noam Chomsky yang mengatakan bahwa an English generative grammar is the one that can generate an infinite set of well-formed English sentences from a finite set of rules of principle. Jadi Noam Chomsky ini seorang linguis yang sangat terkenal sekali. Dia teorinya adalah generative grammar ya. Di dalam teori generative grammar ini bisa digali bahwa generative grammar ini adalah sebuah teori yang mampu mengupas bagaimana manusia atau speaker itu bisa membuat kalimat dengan grammar atau structure yang tepat, yang benar dalam jumlah yang tak terbatas dari aturan-aturan atau rules atau principles atau aturan grammar yang jumlahnya terbatas. So, jadi sebenarnya gimana sih cara menemukan rules ya, menemukan aturan grammar itu? How we discover rules? Ada beberapa steps yang bisa dilakukan ya, dan ini ada di buku kalian, di buku yang saya share di halaman 4-7. Kita skip bagian ini karena saya ingin kalian membaca dan mengerjakan tugas berkenaan dengan this part, how we discover rules, di Google Classroom setelah kalian menonton video dari saya dan berdiskusi dengan saya lewat WhatsApp group. Kita lanjut dulu. Why do we study syntax? So, in the end of these chapters, we will finally understand about the essence of learning syntax. Why do we need to study syntax? Kenapa kalau gitu kita harus belajar syntax sebagai orang yang belajar bahasa asing ya? Sebagai orang yang mempelajari bahasa, why do we need to study syntax? The first reason is that syntax help us to illustrate the patterns of English more effectively and clearly. Jadi melalui syntax itu bisa membantu kita mengilustrasikan patterns atau pola bahasa Inggris dengan lebih efektif dan jelas. Nanti saya beri contohnya. Kita ke alasan yang kedua dulu.
to enable us to analyze the structure of English sentences in a systematic and explicit way. Membuat kita mampu untuk menganalisis struktur kalimat bahasa Inggris dengan cara yang sistematis dan eksplisit. Contohnya, kalau saya punya kalimat ini, saya ambil dari buku. The recent strike by pilots have cost the country a great deal of money from tourism and so on. Can you decide whether this sentence is correct or incorrect based on its grammatical rules? Bisakah kalian menentukan apakah kalimat ini benar atau salah berdasarkan grammarnya? Ya, benar atau salah? Jawabannya kalimat ini adalah salah. Nah, kalau kita ngerti syntax, if we know that we have the syntax competence or the grammar competence, then we can decide that this sentence is incorrect. Why? Because the subject of this sentence is the recent strike by pilots. Singular atau plural? Kita lihat the recent strike, berarti singular. Singular maka predikatnya nggak boleh have tapi has. Okay, now the second sentence and the second example. I saw that gas can explode. What do you think about this second sentence? This sentence is ambiguous. Kalimat yang kedua ini ambigu. Kenapa? I saw that gas can explode. Saya melihat bahwa gas dapat meledak, atau bisa juga berarti saya melihat bahwa gas itu akan meledak. Maka I saw that gas can explode, ya, artinya yang pertama adalah saya melihat bahwa gas, that-nya berarti bahwa gas akan meledak, atau yang kedua saya melihat gas itu, that gas, I saw that gas can explode. Gas itu akan meledak. Maka kalimat ini ambiguous. If it is ambiguous, if we have the syntax competence, then we can decide that this sentence is ambiguous and we can correct or revise the sentence. Kalau kita punya kompetensi sintaks, kita bisa mengetahui bahwa kalimat ini ambigu dan bisa membenahi kalimat ini biar tidak ambigu lagi. Tergantung mau yang mana maksudnya. And the third reason is to understand how children acquire the language, how they start constructing sentences, and what stage do they learn the tacit syntactic rules of the language. Jadi ini bisa membuat kita memahami bagaimana anak-anak itu bisa mempelajari bahasa. Bagaimana cara mereka bisa mengkonstruk, kalau bikin kalimat harus ada subjek sama predikatnya, bahwa subjek itu ini, predikat itu ini, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digali melalui studi syntax. Dan yang terakhir adalah to understand how bilingual and multilingual speakers are able to construct their sentences despite having different structures for different languages. Ini juga bisa untuk mengetahui bagaimana para bilingual atau multilingual atau orang-orang yang bisa berbahasa dua bahasa atau lebih dari dua bahasa ini, bagaimana mereka bisa construct their sentences, mereka bisa membuat kalimat-kalimat yang padahal bahasa asli mereka sama bahasa asing yang mereka pelajari itu strukturnya berbeda. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris strukturnya kan berbeda, tapi ternyata kita bisa tuh menulis dengan bahasa Inggris dengan grammar yang baik, berbicara bahasa Inggris dengan grammar yang baik. Nah, ini bisa digali melalui studi tentang syntax. Okay, now do you have any question? If you have any questions, so please share it on your WhatsApp group. After this, we will have a discussion in our WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.